Pidato yang disampaikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam acara buka bersama yang diadakan oleh pengurus dan anggota Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Indonesia memberikan catatan berharga bahwa Wakil Presiden Gibran memberi pujian yang tinggi pada keberanian Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang berani menertibkan penyalahgunaan tata ruang sehingga berdampak terjadinya kerusakan alam dan akhirnya bencana alam terjadi di beberapa wilayah di Jawa Barat yang berdampak pula pada bencana banjir besar hingga ke provinsi tetangga di Jakarta. Apa yang disampaikan oleh Wakil Presiden Gibran untuk memberi pujian pada success story yang dilakukan oleh para kepala daerah ini memberikan sinyal bahwa posisi dan arah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran itu adalah pembangunan yang pro pada keutuhan ciptaan, sehingga posisi Gibran sebagai wakil presiden itu perlu juga dilihat dalam konteks bahwa pemerintahan pusat harus bersinergi dengan pemerintahan daerah dalam memastikan bahwa pembangunan itu tetap dilakukan dengan mematuhi aturan-aturan yang baku dan telah disepakati dan tidak terjadi apa yang dinamakan penyalahgunaan wewenang lewat regulasi yang menguntungkan para pengembang. Padahal regulasi itu tidak terpisah dari adanya atau terjadinya kong kali kong lewat penyalahgunaan kekuasaan yang menguntungkan para pengembang yang ternyata dampaknya justru adalah kerusakan alam dan terjadinya bencana yang tidak pernah kita harapkan. Apa yang disampaikan oleh Wakil Presiden Gibran ini memberikan catatan berharga, sekaligus apakah ini juga sebuah kritik yang ia ingin sampaikan pada mantan gubernur Jawa Barat sebelumnya, Kang Ridwan Kamil. Justru karena di eranya banyak regulasi yang menguntungkan para pengembang. Padahal para pengembang itu telah menggunakan tata ruang alam dan lingkungan yang berdampak pada kerusakan alam dan terjadinya bencana besar. Apakah ini merupakan catatan yang juga bisa diarahkan pada kemungkinan ada penyalahgunaan kekuasaan ketika dulu Ridwan Kamil mengemban amanah sebagai Gubernur Jawa Barat yang kala itu banyak regulasi menguntungkan para pengembang dan dampaknya kita lihat hari ini ketika Gubernur definitif Jawa Barat Deddy Mulyadi melakukan langkah-langkah berani untuk menertibkan semua para pengembang yang hanya menguntungkan pribadi mereka saja, tetapi mereka tidak peduli pada keutuhan ciptaan dan membuat kerusakan alam terjadi di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Bagaimana kita membincang hal ini? Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, pujian yang disampaikan oleh Wakil Presiden Gibran kepada Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat hari ini, itu sekaligus juga mempunyai pesan bahwa Gibran sedang mengarahkan pandangannya pada sejumlah regulasi yang pada waktu gubernur sebelumnya yaitu Ridwan Kamil telah membuat banyak para pengembang melakukan langkah-langkah yang ternyata berdampak pada terjadinya kerusakan lingkungan. Dan apa yang kemudian diperlihatkan ini memberikan catatan yang membuat kita dapat bertanya-tanya, apakah terjadi korupsi dan kolusi
yang kemungkinan itu dilakukan di masa pemerintahan Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat. Mengapa? Karena pembongkaran yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat hari ini untuk menertibkan banyaknya para pengembang yang menggunakan tata ruang tidak seharusnya, dan bahkan tata ruang yang digunakan dengan cara-cara yang tidak adil pada alam dan berdampak pada kerusakan lingkungan, itu kemudian membuat kita harus menempatkan pada konteksnya bahwa izin-izin yang diberikan kepada para pengembang ini itu dulu terjadi pada masa pemerintahan Gubernur Ridwan Kamil. Ini yang kemudian membuat kita semua memberi catatan yang sangat kritis ketika hari ini misalnya Ridwan Kamil sedang disasar oleh Kejaksaan Agung untuk proses hukum yang sedang diarahkan kepadanya, yang dianggap tahu, bertanggung jawab, dan ikut menikmati, sehingga rumahnya kemudian telah digeledah oleh Kejaksaan Agung untuk mencari tahu pertalian dan hubungan Ridwan Kamil dengan korupsi yang terjadi dalam tubuh Bank Jawa Barat. Apakah ini juga kemudian membuka dan menguak sebuah fakta yang lain, bahwa penertiban yang dilakukan Deddy Mulyadi terhadap apa yang dilakukan oleh para pengembang yang telah menggunakan tata ruang secara tidak baik dan serampangan, dan itu terjadi izinnya pada masa gubernur sebelumnya yaitu Ridwan Kamil. Apakah ini juga bukan sebuah fakta hukum yang harus ditelisik dengan lebih cermat dan kritis, bahwa jangan-jangan memang ada penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, dan indikasinya adalah ketika Deddy Mulyadi secara terang benderang mencoba untuk menunjukkan bahwa para pengembang ini telah menggunakan cara-cara yang tidak benar dan melanggar hukum, paling tidak melanggar aturan-aturan yang terkait dengan tugas para pengembang yang harus juga mematuhi upaya pemerintah untuk menjaga ekosistem, sehingga pembangunan itu tidak berdampak pada kerusakan lingkungan dan juga tidak berdampak terjadinya bencana alam yang tidak diharapkan. Apa yang terjadi pada waktu lalu ketika bencana besar melanda Bekasi dan sekitarnya, termasuk berdampak juga ke daerah tetangga yaitu Jakarta. Ini membuat kita semua bertanya-tanya, ada apa yang salah yang terjadi di Jawa Barat sebagai daerah hulu dari banyak aliran sungai. Itu membuat kita kemudian bisa meyakini bahwa langkah yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi dengan menertibkan izin-izin pembangunan dan pengembangan kawasan yang ternyata kawasan itu adalah cagar alam atau cagar lingkungan hidup, itu membuat kita semua bertanya-tanya, mengapa izin terhadap pembukaan lahan yang merupakan daerah-daerah yang harus dijaga, dan itu terjadi pada masa gubernur sebelumnya yaitu Ridwan Kamil. Kita mendapatkan fakta bahwa upaya penertiban yang dilakukan Deddy Mulyadi itu sangat masuk akal, dan karena itu kita perlu dorong terus. Bahkan cara kita mendorong adalah memastikan bahwa ada juga upaya untuk membuat fakta ini menjadi terang benderang, sehingga siapa yang memudahkan izin-izin diberikan pada para pengembang itu satu persatu dapat terbongkar dan diperlihatkan secara terang benderang. Karena publik luas layak untuk mengajukan argumentasi. Kalau sekarang misalnya Deddy Mulyadi berani melakukan langkah yang sangat progresif, mengapa dulu Ridwan Kamil tidak berani mengambil langkah-langkah yang progresif? Apakah memang Ridwan Kamil terindikasi memainkan peran-peran memuluskan izin-izin itu, sehingga dampaknya kemudian dirasakan di masa pemerintahan Deddy Mulyadi hari ini, sehingga terjadi kerusakan alam dan bencana yang tidak diinginkan? Karena itu kita perlu mendorong agar Deddy Mulyadi tidak hanya selesai untuk menertibkan kawasan-kawasan cagar alam, tetapi dia juga berani untuk melakukan langkah-langkah dalam rangka
penegakan hukum untuk mencari tahu siapa yang sebetulnya harus bertanggung jawab, termasuk ketika bertanggung jawab terkait dengan pemberian izin. Apakah ini ada kaitan dengan kong kali kong yang jangan-jangan di dalamnya ada sosok gubernur lama yang telah bertugas dan telah menyelesaikan tugasnya, yaitu Ridwan Kamil. Waktu yang akan memperlihatkan kepada kita.